Apakah betul fermentasi itu bisa ningkatin gizi pakan, teman-teman? Bahkan banyak yang ngeklaim itu bisa menyaingi gizi daripada pakan pabrikan. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita harus menyamakan persepsi dulu ya, teman-teman. Nah, ini terkait definisi dari pakan fermentasi, teman-teman. Secara definisi dan secara ilmiah, pakan fermentasi itu merupakan pakan hasil proses fermentasi, dalam hal ini hijauan, di sebuah ruangan yang kedap udara dengan bantuan mikroorganisme yang mana bertugas untuk mengurai bahan pakan tersebut menjadi komponen yang lebih sederhana, teman-teman. Oke, mungkin banyak teman-teman yang cukup kebingungan dengan definisi ini, tapi pada intinya, teman-teman, proses fermentasi itu adalah proses penguraian dari pakan atau komponen pakan yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan mikroorganisme atau mikrobia, teman-teman, atau makhluk kecil gak kasat mata di ruang kedap udara. Kok gak ada bedanya ya, teman-teman? Ya intinya itulah, teman-teman. Nanti teman-teman pelajari sendiri atau putar ulang videonya biar paham, teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, apa efek dari fermentasi ini, Mas? Oke, pertama itu adalah penurunan pH, teman-teman, atau penurunan keasaman, yang mana pakan yang terfermentasi itu akan menjadi lebih asam, yang menyebabkan pakan tersebut itu tidak mudah mengalami pembusukan, teman-teman. Jadi fermentasi itu sendiri itu sebenarnya teknologi pengawetan pakan, teman-teman, salah satu tujuannya. Terus yang kedua, sesuai dengan definisi tadi, yaitu terjadinya proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga apa? Itu menjadikan kecernaan dari suatu bahan pakan itu meningkat, teman-teman. Jadi pakannya itu lebih mudah dicerna oleh ternaknya, teman-teman. Terus pertanyaan, apakah fermentasi itu bisa meningkatkan gizi pakan, itu masih debatable, teman-teman, atau sebuah pertanyaan yang jawabannya itu ambigu, teman-teman. Karena gini, kebanyakan masyarakat dalam membuat pakan fermentasi itu menggunakan bahan tambahan, teman-teman. Nah, bahan tambahan itu bisa berupa E4, molases, kemudian ada dedak, ada polar, dan semacamnya, yang mana itu dari sananya itu sudah bergizi, teman-teman. Kayak polar, dedak itu kan sumber energi yang memang memiliki kandungan gizi yang cukup bagus buat ternak. Nah, ketika difermentasi, ya jelas ya, hasil akhirnya daun atau hijauan yang awalnya itu gizinya rendah pasti juga akan meningkat, teman-teman, karena sudah dijadikan satu dengan pakan tambahan tadi gitu. Karena kalau kita itu hanya memfermentasi hijauan saja secara utuh, maka gizi yang ada pada hijauan tersebut itu tidak akan naik secara signifikan, teman-teman. Karena definisi dari proses fermentasi itu adalah proses penguraian, bukan proses penambahan. Jadi kalaupun ada kenaikan gizi ya, dalam hal ini itu protein, lemak, dan semacamnya, itu tidak signifikan, teman-teman, karena definisinya itu proses penguraian. Secara kerja dari proses fermentasi itu adalah bakteri mengurai suatu bahan serat kasar menjadi senyawa yang lebih sederhana supaya lebih mudah dicerna oleh si ternak. Jadi esensi dari pakan fermentasi itu sebenarnya yang pertama mengawetkan, yang kedua membuat kecernaan dari pakannya itu meningkat, teman-teman, bukan menambah gizi. Kalaupun ada penambahan gizi, teman-teman yang mungkin tidak setuju atau berbeda pendapat dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Itu harus ada penambahan bahan khusus atau bahan lainnya, teman-teman, baik itu dedak badi, polar, dan segala macamnya. Jadi kalau hanya mengandalkan hijauan itu sendiri, itu tidak akan meningkatkan gizi secara signifikan, teman-teman. Nah, kenapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena banyak masyarakat itu yang percaya dan meyakini kalau dengan fermentasi maka hijauan yang nggak ada gizinya sama sekali, seperti halnya contohnya itu jerami padi yang sudah kering, itu bisa menjadi pakan yang luar biasa bergizi. Nah, itu kan bisa dibilang kalau saya itu pembodohan, teman-teman. Dan yang salah itu lebih ke yang bikin kontennya, teman-teman, yang bikin video tutorialnya. Jadi bisa dibilang overclaim, teman-teman. Kalau itu kaitannya meningkatkan kecernaan dan membuat pakannya awet, saya setuju. Tapi kalau sampai mengklaim bahwasanya pakan yang nggak ada gizinya sama sekali, hanya dengan difermentasi pakan itu bisa menjadi pakan yang luar biasa bergizi, nah itu kurang tepat, teman-teman. Kecuali memang ditambahkan pakan-pakan atau bahan pakan yang sudah bergizi dari sananya, yang saya sebutkan tadi, kayak polar, dedak, dan semacamnya, teman-teman. Oke, jadi pada intinya, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwasanya proses fermentasi itu hanya proses penguraian bahan pakan, teman-teman, menjadi lebih sederhana, dari yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan mikrobia atau bakteri atau mikroorganisme. Itu tujuannya, teman-teman, yang nantinya efeknya itu pH-nya bakal turun, kemudian kecernaannya meningkat. Itu, teman-teman. Kalau terjadi peningkatan gizi itu saya rasa nggak signifikan, teman-teman. Saya belum tahu ya yang namanya jerami padi kemudian difermentasi tanpa penambahan bahan apa-apa ya, itu tiba-tiba proteinnya itu bisa naik tinggi, teman-teman. Yang awalnya itu hanya 1-2% itu bisa menjadi 10%, teman-teman. Kalaupun ada jurnal yang melakukan penelitian tersebut, itu saya yakin ada penambahan bahan tertentu, teman-teman, yang menyebabkan kandungan gizinya meningkat. Kalau tanpa ada penambahan hanya berupa E4 atau probiotik, itu hampir gak mungkin, teman-teman, bisa naik sesignifikan itu gitu loh. Lah terus E4, probiotik itu
gimana Mas? Ya EM4 probiotik itu kan hanya sebagai fermentor teman-teman. Itu kan biang bakteri, isinya bakteri yang nantinya itu mengurai, bukan menambahkan protein di dalam pakannya teman-teman. Ya intinya seperti itu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bingung ya silahkan diulang-ulang videonya sampai teman-teman paham. Sehingga apa? Sehingga teman-teman itu nggak mudah dalam tanda kutip terbohongi dengan statement-statement yang kurang tepat teman-teman. Karena apa ya? Supaya teman-teman itu lebih cerdas dalam beternak teman-teman. Sehingga teman-teman itu lebih objektif dalam beternak ya. Jangan hanya karena banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang memberikan komen positif terus teman-teman percaya gitu. Teman-teman belajar buat mengkaji ulang gitu. Ini benar atau enggak. Jadi kesimpulannya fermentasi itu tidak meningkatkan gizi pakan secara signifikan. Di garis bawah ya teman-teman, jangan dipotong ya. Secara signifikan ya teman-teman, tapi lebih ke proses penguraian dari senyawa kompleks menjadi sederhana, kemudian penurunan pH yang menyebabkan pakan itu jadi awet. Kecuali ada penambahan bahan pakan yang memang ya jelas bakal meningkatkan gizi dari pakan itu, karena dari sananya sudah bergizi teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Udah kayak YouTuber beneran ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.